Baik, jadi begini. eh, Dalam mengatasi saraf terjepit, pertama Anda harus paham dulu dengan anatomi, dengan eh, bagaimana sistem rangka kita, bagaimana otot bekerja, bagaimana tulang-tulang kita bekerja. Anda harus hafal betul, harus paham betul bagaimana mekanismenya. Di mana sistem rangka tubuh kita ini terdiri dari tulang, sendi. Ya. Tulang dan sendi ini memungkinkan kita ini bebas bergerak. Ya. Bebas bergerak seperti ini, bisa mengarah, bisa bergerak ke segala arah dan sebagainya. Sedangkan tulang sebagai kekuatannya, ya, sebagai penopangnya. Sedangkan kekuatan utamanya sebetulnya ada di otot dan tendon. Otot dan tendon berfungsi sebagai katrol, ya. Dia mengembang mengempis sehingga terjadilah sebuah gerakan. Nah, ini bisa mengembang dan mengempis ini karena ada aliran darah yang disalurkan lewat pembuluh darah melalui kemudian ke otot yang ingin digerakkan. Melalui perintah dari otak dengan neurotransmitternya yaitu saraf. Nah, begitu rumitnya sistem rangka tubuh kita, sehingga jika Anda menemukan sebuah kasus saraf terjepit, maka salah penanganannya, ketika Anda salah menanganinya, maka akan jadi masalah yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu, kehati-hatian ini harus betul-betul kita perhatikan. Keamanannya juga harus diperhatikan dan kita paham betul ilmunya. Nah, saudaraku sekalian, jadi sendi kita ini kan digerakkan oleh otot tadi yang mengembang mengempis. Kemudian antar sendi ini ada jaringan ikat yang disebut tendon. Nah, tendon ini sangat kuat sekali, dia bisa menahan benturan yang sangat keras sekali. Kecuali memang di luar kekuatan dia baru nanti terjadi dislokasi. Itulah apa orang yang disebut dengan keseleo, mengsol dan sebagainya. Nah, namun demikian kalau hanya keseleo saja yang penting tidak terjadi patah tulang, insya Allah bisa dikembalikan. Nah, prinsip mengembalikan tulang yang terdislokasi itu adalah ditarik, kemudian dimasukkan kembali kepada tempatnya. Nah, hampir semua persendian tekniknya seperti itu. Ditarik, kemudian dimasukkan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan urut saja. Walaupun urut ini penting juga. Urut diperlukan sebelum melakukan tarikan supaya tujuannya melemaskan otot yang otot yang kaku ya ketika terjadi trauma akibat dislokasi tulang tadi. Nah, kita urut misalnya terjadi dislokasi di sini, kita urut area sini dulu, jangan langsung di sini, tapi urut bagian sini. Bagian di sini kita urut dulu, bagian sini supaya kendor, supaya rileks ya. Pasien pun tidak merasa kesakitan dan berkurang juga sakitnya. Atau bisa juga dilakukan moksa ya supaya hangat di sini, dimoksa seperti itu. Baru kemudian dilakukan tindakan penarikan. Ditarik begini, kemudian dimasukkan kembali kepada tempatnya. Kira-kira teknik sederhananya seperti itu. Nah, butuh pengalaman berkali-kali dan jam terbang yang tinggi sampai Anda betul-betul mahir menguasainya. Nah, itulah sedikit pengalaman bagaimana mengatasi dislokasi tulang. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.